Halo sahabat Kompas, selamat pagi semuanya. Senang sekali pada pagi hari ini saya Indri kembali menemani kalian di program Tanggap Pandemi bersama melawan COVID. Tanggap Pandemi adalah program virtual atau daring persembahan dari Harian Kompas untuk membahas topik dan juga isu aktual dalam perspektif yang objektif. Nah, edisi Tanggap Pandemi spesial kali ini menghadirkan perbincangan yang sangat spesial juga dengan tema yaitu sampah terkelola, warga menuai manfaat. Nah, kalau bicara soal sampah, memang masih jadi masalah ya, terutama di kota-kota besar. Bahkan selama periode bekerja dan juga belajar dari rumah terkait dengan pandemi, jumlah sampah di Tengarai melonjak. Hal itu antara lain dipicu oleh perilaku belanja daring yang menyisakan sampah dari kemasan sekali pakai yang digunakan. Belum lagi sampah medis berupa masker dan sarung tangan yang jamak digunakan selama pandemi. Pengelolaan sampah membutuhkan kesadaran warga. Inisiatif pengelolaan sampah di lingkungan masyarakat tidak hanya bermanfaat menekan jumlah sampah yang dihasilkan, tetapi juga dapat dimanfaatkan sebagai pupuk dan punya nilai ekonomis. Hanya saja, teman-teman, dibutuhkan pengetahuan dan juga kemauan untuk dapat mewujudkan hal tersebut. Nah, problematika inilah yang akan jadi bahasan dalam diskusi tanggap pandemi yang mengangkat topik sampah terkelola, warga menuai manfaat. Bersama dengan dua orang narasumber, diantaranya yang pertama adalah Pak Edi Prianto, selaku pengelola Kampung Edukasi Sampah dan anggota RT RW Network Indonesia. Kemudian juga ada Ibu Wilma Krisanti, selaku co-founder dari Kota Tanpa Sampah dan kolaborator RT RW Network Indonesia. Selamat pagi Pak Edi dan Bu Wilma, selamat bergabung. Apa kabar? Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat Semua pagi sehat Pak Indri, Pak Edi. Sehat. Terima kasih sudah bergabung dengan kami. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol lebih lanjut ya. Tapi sebelum memulai talk show pada pagi hari ini, ada pesan dari pemerintah melalui Satgas Penanganan COVID-19, yaitu #Ingat Pesan Ibu. Mengapa Ibu? Karena Ibu adalah sosok yang dihormati semua orang. Jika kita tidak menerapkan protokol kesehatan, kita bisa kehilangan ibu kita. Maka ingatlah selalu pesan ibu, yaitu wajib 5M. Di antaranya mencuci tangan dengan sabun, memakai masker, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan juga mengurangi mobilitas. Bila abai, bisa membahayakan diri sendiri dan juga keluarga. Ingat pula teman-teman untuk mendukung dan juga bekerja sama untuk melakukan 3T, yaitu tracing, testing, dan juga treatment, sebagai upaya untuk menekan penularan COVID-19 dengan sukarela bersedia dites, ditelusuri kontak erat, serta dirawat jika positif COVID-19. Jangan lupa juga untuk mendukung percepatan vaksinasi ya, untuk mengejar target mencapai kekebalan komunal dan juga mengakhiri pandemi COVID-19. Dan ingat teman-teman, meskipun sudah divaksinasi, protokol kesehatan tetap harus jalan dong ya. Tetap kenakan masker meskipun sudah divaksinasi. Jadi hashtagnya nikahkan masker vaksin. Marilah kita menjadi anak yang bertanggung jawab dan juga peduli pada ibu kita. Jangan sampai menyesal tidak mendengarkan pesan ibu, karena bisa jadi ibumu sendiri menjadi korban kelalaian kita. Baik, kita akan langsung saja mulai talk show kita untuk hari ini bersama dengan dua orang narasumber kita. Saya mau ke Pak Edi dulu ya untuk pertanyaan pertama nih. Mungkin Pak Edi bisa menjelaskan tentang gambaran problematika sampah nih Pak Edi, utamanya di lingkup RT RW perkotaan. Silakan. Ya, terima kasih Sobat Kompas sekalian. Jadi ini topik yang menarik sekali. Saya pertama ucapkan terima kasih dan apresiasi untuk Kompas yang telah mengangkat topik ini, karena topik ini menjadi topik yang mestinya kita harus bahas dan menjadi penting untuk kita diskusikan. Ketika terjadi pertambahan penduduk di perkotaan dan peningkatan aktivitas, tentunya ini berdampak pada peningkatan volume sampah. Dan inilah masalahnya. Kenapa? Kesadaran warga untuk membuang sampah dengan benar terbukti masih rendah. Karena apa? Kita masih mendapatkan banyak serakan sampah di pinggir jalan, di fasilitas umum, di selokan, hingga di sungai. Ya, karena apa? Banyak warga yang membuang sampah ini seenaknya. Bahkan muncul anggapan di perkotaan itu bahwa sampah itu bukan urusannya. Apalagi kalau sudah berada di luar rumah. Kalau di rumah masih membuang di tempat sampah. Ya. Namun ketika berada di luar rumah, maka dia membuang seenaknya. Lah, perilaku-perilaku yang seperti ini masih banyak dijumpai di perkotaan, di RT RW. Ada sering kita jumpai ketika seorang yang berangkat ke tempat kerja sambil keluar dari rumah, dia membawa sampah itu sambil dibungkus dengan plastik ya, dengan plastik kresek ya. Di perjalanan sampah itu selanjutnya dibuang di pinggir jalan atau di lahan-lahan yang kosong. Ini banyak kita masih jumpai. Nah, volume sampah yang dihasilkan dari masyarakat ini di kota-kota besar, ini yang jelas semakin lama semakin bertambah. Pengelolaan sampah yang cepat ya, ini dan tepat, ini tentunya akan banyak diharapkan itu bisa dilakukan.
Sehingga permasalahan-permasalahan ini tidak bisa hanya diselesaikan oleh pemerintah, tapi semua warga, semua pihak harus ikut serta di dalam menangani sampah ini. Kira-kira seperti itu, Bu. Ya, jadi kesadaran level masyarakatnya memang masih rendah ya. Kalau Bu Wilma bagaimana? Untuk gambaran problematika sampahnya utamanya di kota-kota besar ya, dan di lingkungan warga masyarakat. Seperti apa Bu Wilma? Baik, terima kasih Mbak Indri. Selamat pagi semuanya. Jadi sama ya, persis mirip-mirip nih seperti yang disampaikan Pak Edi tadi. Jadi masalah sampah itu ya nggak hanya kesadaran dari warga ataupun masyarakat, ditambah lagi memang sebenarnya yang pertama di beberapa kota besar di Indonesia atau di beberapa daerah di Indonesia cara penanganan sampah itu masih kupang atau kumpul, angkut, buang. Jadi misalnya kalau dari rumah kita punya sampah, kita kumpulkan di bak sampah, terus kemudian nanti diangkut oleh petugas sampah dan dibawa ke TPS, terus kemudian diangkut ke TPA atau tempat pemrosesan akhir. Jadi seperti itu, jadi kumpul, angkut, buang. Jadi dikumpulkan, kemudian diangkut dan dibuang. Jadi di rumah kita atau di rumah teman-teman semua bersih, tidak ada bau ataupun tidak masalah, dan bersihnya kotornya tadi itu pindah ke TPA. Ya, seperti itu, jadi kumpul, angkut, buang. Jadi dengan kita sudah membuang sampah, rasanya itu sudah beres gitu. Rasanya sudah selesai, kayaknya tugas kita sudah selesai. Tapi sebenarnya hanya memindahkan sampah atau masalah ke tempat lain. Nah, jadi perlu dilihat kembali di bahwa di tempat pemindahan tadi atau di TPA tadi itu ada warga juga, ataupun seperti kita juga keluarga kita tinggal di TPA, di mana juga mengalami ya merasakan tadi pindahan sampah kita tadi yang masalah ada di dekat rumahnya. Nah, itu salah satunya, dan kemudian masih ada kurangnya solidaritas dari kita semua ya sebagai warga juga, sama itu salah satunya tadi karena kita nggak ngerasa ataupun lupa mungkin ya ada keluarga ataupun warga juga yang tinggal di sekitar TPA. Dan yang kedua sama seperti yang tadi Pak Pak Edi sampaikan, kalau kita buang, misalnya kita belum ada pengangkutan sampah, kita buang di tempat yang sepi, nggak ada ya kayak tempat nganggur gitu ya, dibuang di situ dan menumpuk jadi sampah dan bau. Terus yang berikutnya salah satunya ya memang kenyamanan ya. Jadi kita gitu sudah terlanjur nyaman ataupun ya nyaman dengan apa-apa yang kita pakai, bisa kalau kita butuh ataupun ingin sekali ya beli aja gitu, beli diambil, dibeli, terus kemudian begitu sampai jadi sampah, terus kemudian kita buang gitu. Jadi kalau udah selesai dibuang, jadi dipakai sekali pakai buang gitu. Kurang lebih seperti itu Mbak Indri. Baik, kalau kita runut nih dari sampahnya, pemicu sampah terus menumpuk nih apa sebetulnya supaya kita bisa tahu dan bisa breakdown lagi gitu ya. Lalu kemudian bagaimana komentar Pak Edi dan juga Bu Wilma terkait dengan meningkatnya sampah pada masa pandemi? Ini baik karena perilaku belanja daring, kemasan sekali pakainya, bungkusnya, atau juga karena sampah medis. Silakan Pak Edi, Bu Wilma. Ya, terima kasih. Jadi memang apa sih yang menyebabkan sampah menjadi banyak? Ya manusia, ya kita ini. Karena kita ini, manusia ini adalah produsen sampahnya yang menghasilkan. Makanya seberapapun besar tempat pembuangan akhir disiapkan, seberapa canggih ya teknologi untuk pengelolaan sampah, tetapi kalau dari sumbernya, dari manusianya ini tidak memiliki perilaku yang baik, maka volume itu akan meningkat. Kalau bicara produsen sampah, manusia sendiri rata-rata menghasilkan per hari ya, rata-rata itu sekitar 0,7 kilo, kurang lebih. Ada yang mungkin bisa 1 kilo, ini kurang lebihnya. Dan memang 65%-nya adalah berupa sampah organik, ya, sampah yang bisa membusuk. Sisanya seperti plastik itu kurang lebih sekitar 15%. Nah, memang adanya kebijakan stay at home, work from home, untuk mencegah, memutus penularan COVID-19, ini memang membawa perubahan gaya hidup. Gaya hidup yang berubah ini maka berdampak pada peningkatan volume sampah ya selama pandemi. Kenapa tadi? Karena beli makanan dengan take away, kemudian online ya dengan packing online shop dan sebagainya. Ini dampaknya apa? Volume sampah meningkat. Lah, volume sampah ini juga meningkat pada volume di rumah tangga. Jadi rumah tangga juga meningkat karena mereka tidak lagi membeli ya, tapi ada juga yang memasak sendiri sehingga apa? Sisa-sisa makanan itu juga semakin banyak. Maka ada peningkatan volume juga di rumah tangga. Jadi kalau di RT RW semakin banyak volume sampah ketika pandemi ini.
Nah, tak hanya itu, ini yang jadi PR adalah peningkatan sampah safety gear. Saya menyebutnya safety gear. Safety gear ini adalah termasuk sampah-sampah seperti masker, sarung tangan, face shield gitu ya, yang berasal dari rumah tangga. Kalau dari rumah sakit itu menjadi sampah medis, tetapi kalau dari rumah tangga ini safety gear ini yang jadi problem adalah sampah-sampah ini dicampur dengan sampah-sampah organik dan anorganik. Lah ini yang jadi masalah ya. Ini ya. Nah, ketika sampah ini dicampur, maka yang terjadi apa? Maka ini bisa membahayakan ya, potensi penularan penyakit pandemi ya pada petugas pengambil sampah ini juga berisiko. Di samping pencemaran lingkungan ini juga akan berdampak. Tak hanya itu, sebenarnya pengaruh terhadap ekosistem makhluk hidup lainnya. Ya banyak kita jumpai ketika membuang masker tidak dipotong talinya, ternyata talinya itu nanti mengganggu makhluk hidup yang lain dan sebagainya, atau ada yang dimanfaatkan. Nah, tentunya harus memang ada pengetahuan bersama bahwa harus ada pemisahan, ada pemilahan sampah-sampah mana tidak hanya organik, anorganik, tapi juga sampah-sampah sepikir tadi. Kira-kira seperti itu. Terima kasih Pak Edi. Bu Wilma ingin menambahkan sesuatu? Silakan. Iya, udah lengkap nih tadi dijelaskan oleh Pak Edi kurang lebih sampahnya asal muasalnya dan akan makin menumpuk itu dari apa. Mungkin saya hanya melengkapi udah tentu tadi ya kayak belanja online, kemudian sama safety care. Kalau mungkin info dari Pak Edi ya, istilah dari Pak Edi gitu ya, seperti semua yang ada dipakai di rumah gitu. Nah, selain itu juga masih ada juga apa namanya sistem pola produksi dan konsumsi itu yang apa namanya masih linear, sistem produksi dan konsumsinya masih linear. Di mana seperti kita ambil jadi dengan pemicunya yang dianggap ekonomi pertumbuhan ekonomi dianggap dengan cara pertumbuhan produksi. Nah, di mana produksi itu pertumbuhan produksi itu berarti kalau misalnya meningkat itu kan berarti dianggap pertumbuhan ekonomi baik. Nah, dari sini juga mendorong di mana barang-barang yang dipakai itu supaya agak bisa cepat usang gitu. Nah, jadi supaya cepat supaya cepat usang, terus kemudian produksinya kurang baik. Nah, padahal pada saat kita memproduksi itu kan membutuhkan material atau bahan. Jadi kita mengambil bahan tersebut. Jadi ada sumber daya yang dibutuhkan pada saat kita membuat atau memproduksi barang gitu ya. Jadi kita ambil, kita pakai, kita produksi, terus kemudian kita buang. Jadi kita ambil, pakai, buang, ambil, pakai, buang. Dan itu dengan meningkatnya tadi yang terus dipicu harus pertumbuhan ekonomi baik dianggapnya dengan produksi tinggi, tapi kita nggak sadar dengan ambil, pakai, buang dan sumber dayanya berkurang. Terus kemudian cepat menjadi sampah. Jadi sumber daya berkurang, tapi sampah cepat menumpuk di TPA. Dan berkurangnya sumber daya ini tidak diimbangi dengan bagaimana merawatnya ataupun memperbaiki sumber daya. Tuh, terus jadi adanya kesadaran bahwa sebenarnya tidak barang yang diproduksi tadi membutuhkan sumber daya, apalagi barang apakah seimbang pada saat kita memakai barang yang sekali pakai buang dan nggak sadar bahwa walaupun sekali pakai buang itu juga pakai produksi dan produksinya membutuhkan material yang tidak sedikit gitu. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi sebenarnya adanya bahan ataupun sumber daya yang berkurang itu mungkin perlu ada kesadaran itu. Ya, mari kita sama-sama bergerak untuk cari tahu apa yang bisa kita lakukan begitu ya. Nah, hal-hal apa aja yang bisa kita lakukan, Kak Edi dan Bu Wilma, untuk mengelola sampah di lingkungan sekitar kita deh. Dan kalau misalnya bisa gitu ya, pengetahuan mungkin sarana dan prasarana apa yang dibutuhkan untuk pengelolaan sampah di lingkungan sekitar. Silakan, Bu Wilma, Pak Edi, yang mana yang mau duluan? Gantian, Bu Wilma. Gantian, Bu Wilma. Silakan, Bu. Baik. Hal-hal apa ya? Jadi sebenarnya untuk mengelola. Jadi kalau misalnya kita mulai sebenarnya paling dari rumah gitu ya. Paling awal dimulai dari rumah. Jadi karena kita dari rumah, kita lihat isi sampah kita atau tempat sampah kita. Dan sebelumnya kita lihat kalau misalnya sampah itu kita kan melihat di dalam itu sampah sebenarnya sebelum kita melihat sebelum sampah itu jadi sampah itu sebelumnya ada proses kita konsumsi
sebelum kita proses konsumsi, kita ada produksi. Nah, mungkin kita lihat di situ apa-apa sisa konsumsi kita lihat mana yang seharusnya nggak jadi sampah. Kita lihat kalau misalnya dia bisa dikomposkan, ya kita komposkan. Terus kita lihat kalau di tempat sampah itu bisa kita daur ulang, harusnya kita kirim ke tempat ke pendaur ulang. Terus kemudian kalau dia berupa B3 ataupun B3 ataupun medis, ya kita kumpulkan dan kita kirimkan ke tempat penampungan yang memang tepat di daerah kita masing-masing. Nah, seperti itu tadi ya. Kalau misalnya sebelumnya itu tadi kita lihat di pintu belakang. Kalau kita dari Kota Tanpa Sampah itu ada strategi 3 pintu, strategi pintu depan, tengah, dan belakang. Tadi yang kita lihat di tempat sampah itu adalah belakang. Jadi apa-apa yang kita pakai, kalau misalnya sudah kita sisa yang di belakang, yaitu kita apakan, bisa dikomposkan ataupun didaur ulang. Nah, ada strategi pintu depan, strategi pintu tengah. Jadi strategi pintu tengah itu adalah kalau misalnya tadi kita lihat ya pada saat kita lihat di tempat sampah itu sesuatu kan nggak hanya nggak ujuk-ujuk jadi sampah, tapi ada proses produksi dan konsumsi sebelumnya. Nah, makanya kami melakukan pendekatan dengan mengintervensi, jadi mengurangi sampah. Ada strategi mengurangi sampah dengan intervensi. Ada 2 titik, yaitu sebelum produksi dan sebelum produksi dan konsumsi, pada saat produksi dan konsumsi, dan setelah produksi dan konsumsi. Tadi strategi pintu depan, tengah, dan belakang. Nah, di strategi pintu depan adalah apa-apa yang kita lakukan sebelum kita memproduksi atau mengkonsumsi sesuatu. Contoh, misalnya kalau kita mau beli atau mau makan sesuatu gitu ya, kita ngelihat ada satu makanan seperti mungkin lemper ataupun ya, kita lihat kalau pada saat kita mau memilih lemper, kenapa kalau kita lemper ini udah cantik-cantik dibungkus daun, tapi dibungkus lagi plastik. Nah, itu kan kita pikir pada saat kita habis, apa gitu sisanya gitu, pada saat dia daunnya masih bisa kita komposkan, pada saat plastiknya terus belum tentu semua tempat bisa dekat kita mendaur ulangnya. Jadi mungkin kita cari mana yang bungkusnya bisa kita komposkan ataupun nggak jadi sampah. Itu yang pertama. Sama seperti misalnya kita pergi belanja membawa wadah beserta wadah untuk yang basah ataupun tas belanja. Nah, itu strategi pintu depan. Jadi, apa-apa yang dilakukan sebelum kita memproduksi dan mengkonsumsi sesuatu sehingga sisanya tidak menjadi sampah. Dan ada strategi kedua, strategi pintu tengah, yaitu adalah apa yang kita lakukan pada saat kita ingin memproduksi atau mengkonsumsi sesuatu. Contohnya, ya pada saat kita membutuhkan sesuatu, ya kita pakai apa yang ada di sekitar kita. Jadi, nggak perlu membeli gitu ya. Misalnya sekarang lagi ngetren sekali gaya hidup yang green gitu. Jadi kayaknya aku mesti beli tote bag, mesti beli botol yang bagus. Nah, nggak seperti itu. Jadi kita pakai yang ada. Terus yang kedua, kalau misalnya kita punya barang rusak, nggak buru-buru membuangnya ataupun ya membuang ke tempat sampah atau tidak digunakan, bisa kita perbaiki dahulu seperti itu. Sama juga kayak kita memanfaatkan sisa-sisa makanan kita, misalnya pada saat ternyata dia sudah nasi kebanyakan, bisa kita masak lagi menjadi nasi goreng daripada buru-buru itu tidak terpakai, tidak terbuang. Terus ya tadi yang ketiga adalah strategi pintu belakang. Jadi strategi pintu depan, tengah, dan belakang. Dan strategi ini pernah diuji coba bersama modul rumah minim sampah di 22 komunitas warga dan RW di Jakarta, Tangerang Selatan, dan Banjarmasin, satu kampung di Banjarmasin. Dan ini setelah di sini diuji coba melalui tantangan rumah minim sampah. Jadi 14 hari bisa nggak hidup tanpa ataupun minim sampah di rumah dengan salah satunya menjalankan strategi 3 pintu tadi. Dan hasilnya menarik, Pak Edi juga Mbak Indri. Warga bisa mengurangi sampah itu satu rumah rata-rata antara 50-90%. Nah, bisa dibayangkan kalau misalnya kita menjalankan strategi tadi, sebenarnya kita hidup minim sampah bahkan tanpa sampah aja mungkin, masalahnya mau atau enggak. Kurang lebih seperti itu. Gaya hidup minim sampah ya, ini sudah mulai ngetren, tapi mungkin harus ditingkatkan kembali awareness-nya gitu ya, Bu Wilma ya, dalam masyarakat sekitar. Gimana dengan Pak Edi? Silakan Pak Edi. Ya, tadi betul sekali ya apa yang disampaikan Bu Wilma tadi ya. Dari strategi ini akan efektif gitu ya.
akan efektif apabila memang harus diedukasi dan disosialisasikan. Kadang memang tergantung dari individunya gitu. Jadi dari sependapat tadi yang disampaikan Bu Wilma ya, saya kalau di sini adalah saya mengambil dari bagaimana caranya sih sebenarnya ya kita pakai yang standar ada, yaitu adalah 3R ya. 3R itu reuse dan recycle ya. Cuman kalau saya mempraktekkan ketika di RT RW adalah yang paling gampang itu adalah di recycle-nya, karena sampah ini sudah ada. Target saya adalah bagaimana volume sampah ini yang dibuang di TPA itu menjadi berkurang. Jadi target saya adalah minimal adalah 75%, bahkan 90%. Itu berkurang. Jadi yang dibuang itu hanya residu. Apa yang dilakukan tadi disampaikan Bu Bima, tadi salah satunya adalah dengan memilah sampah itu dari rumah tangga masing-masing. Jadi target kami adalah waktu itu, kalau selama ini mereka hanya punya tempat sampah satu, ya dibuang untuk macam-macam. Semua sampah dibuang di tempat sampah itu. Kami menyiapkan namanya tempat sampah untuk sampah yang anorganik, untuk sampah-sampah kering. Kalau orang-orang di kampung, orang-orang RT RW kadang nggak paham organik apa. Saya hanya bilang sampah basah dan sampah kering. Sampah basah itu adalah sampah yang mudah dikompos, sampah kering itu adalah sampah yang tidak bisa dikompos, tidak bisa membusuk seperti itu. Nah, waktu itu adalah kita bantu untuk menyiapkan tidak dengan biaya yang besar, tetapi hanya menyediakan namanya tempat sampah berupa jenis sak atau tempat wadah dari tempat tertentu. Jadi untuk sampah-sampah kering, contoh botol, plastik, kemudian kertas itu masukkan ke karung situ, ya dimasukkan semua. Jadi tugas mereka adalah pisahkan itu dulu, ya dipilah, ya. Sama ketika pandemi, saya minta adalah buatkan satu tempat untuk menaruh sampah-sampah safety gear. Jadi masker tidak boleh ditaruh dengan di tempat sampah yang basah atau kering, tapi harus sendirikan. Jadi ada 3 tempat yang tadi. Jadi ini yang edukasi yang kami lakukan dengan memilah tadi. Memilah sampah ini sebenarnya mudah, ya seperti halnya kalau kita membuang sampah di tempat sampah. Cuman masalahnya adalah membiasakan dan harus kita siapkan tempatnya agar kita bisa tahu bahwa sampah-sampah ini bisa kita optimalkan lagi. Yang kedua adalah setelah dipilah, bagaimana bisa mengolah. Mengolah sampah ada yang secara individual itu tidak mau atau merasa repot. Ada beberapa warga memang yang bersedia untuk mengolah sampah ini, khususnya adalah sampah-sampah yang organik. Beberapa dari warga, saya biasanya dari seluruh warga itu hanya yang mau itu sekitar 50-60% untuk mengolah sampah sendiri. Kebetulan kalau kami mengedukasi dengan menggunakan tong takakura, ya mereka bisa mengolah sampah sendiri. Jadi kalau potongan daun, potongan sayuran yang tidak dipakai untuk masak itu bisa dikomposkan sendiri dengan takakura tadi secara mandiri. Ya, atau ada lauk yang sudah busuk atau potongan buah itu dimasukkan di situ. Itu secara individu. Namun juga kita harus sediakan tadi namanya untuk komunal, ya. Kita menggunakan namanya seperti contoh kompos aerob, ya, komposter, ya. Tapi kita juga bisa membuat jenis sumur resapan ataupun kalau di tempat-tempat yang cukup besar kita membuat lubang sampah organik. Ini adalah jenis pengomposan yang tadi untuk mengolah sampah organik tadi, yang ini bisa jadi sebuah kompos. Dan ini menjadi nilai manfaat. Nah, tentunya bagaimana yang tadi sampah kering atau sampah anorganik tadi? Nah, tadi ini perlu adanya RT RW menyiapkan namanya bank sampah. Ya, bank sampah ini adalah sebuah manajemen, ya, sebuah kepengurusan yang dibentuk untuk mengumpulkan sampah-sampah, ya, sampah-sampah yang ada dari rumah tangga. Kalau warga hanya diminta untuk memilah saja, ternyata mengolahnya nggak bisa, maka harus difasilitasi dari bank sampah ini. Nah, manajemen bank sampah inilah nanti yang bisa mengkomersialisasikan barang-barang yang sudah terkumpul, ada nilai ekonomisnya, ada yang bisa dibuat kreasi kerajinan tangan berupa kerajinan yang eksotik yang nantinya bisa ekonomis. Demikian juga ini bisa juga digunakan untuk kelapa, ya. Ini juga akan didaur ulang kembali dan ini ada nilai ekonominya. Nah, artinya dengan manajemen bank sampah tadi, maka sebenarnya dampak ekonominya akan terjadi. Bahkan ya di tempat kami sudah menerapkan ternyata warga tidak lagi membayar sampah dengan uang, tapi membayar iuran warga itu dengan sampah. Tidak lagi membayar pajak bumi bangunan dengan uang, tetapi cukup dengan sampah. Artinya apa? Ada nilai kemanfaatan. Karena kadang saya kalau suruh memilah, saya kalau suruh mengolah, impact-nya buat saya apa? Kadang kalau warga itu dikaitkan dengan nilai ekonomis lah. Inilah yang kita kaitkan terkait dengan pengelolaan sampah ini. Demikian.
Ya, baik. Ini menarik sekali. Mari kita kaitkan juga dengan Kampung Edukasi Sampah ya, Pak Edi. Bagaimana sih awalnya dulu, bagaimana kok bisa timbul ide tersebut, dan mungkin mengikatnya masyarakat supaya bisa bergerak maju sama-sama itu dengan tadi ya, nilai ekonomis tadi ya. Baik. Itu dimulai dari tahun berapa ya, Pak Edi, Kampung Edukasi Sampah ini, dan bagaimana progresnya sampai sekarang? Ya, jadi saat itu kita mulai di tahun 2015. Jadi ceritanya saya dulu tuh dipilih menjadi ketua RT gitu. Ceritanya seperti itu. Dipilih menjadi ketua RT secara aklamasi. Ya, ketika diminta menjadi ketua RT, saya satu syaratnya. Ya, saya minta komitmen dari warga. Ya, komitmen dari warga untuk ikut serta di dalam program yang saya lakukan. Saat itu hanya tiga program yang saya berikan, ya 3 buah kata, yaitu adalah berubah, peduli, dan berbagi. Ada 3. Jadi berubahnya adalah bagaimana kita berubah lebih baik, ya lingkungannya harus lebih baik. Keduanya adalah ada kepedulian antar warga. Yang ketiga adalah kita harus mau berbagi. Nah, konsep 3 itulah merubah segalanya. Jadi yang dulu tempat sampahnya juga terbatas, kita mulai benahi tempat-tempat sampah. Kami sediakan tempat-tempat yang nyaman. Awalnya kami menyediakan tempat yang nyaman untuk anak. Jadi saat itu fokus utamanya bukan sampah dulu, tapi bagaimana kami menyiapkan lingkungan kami bisa nyaman untuk bermain anak. Karena saat itu memang anak-anak daripada pada nonton TV, main gadget, lebih baik mereka bermain di luar. Makanya kami sediakan arena permainan nyaman. Kami sediakan arena permainan tradisional seperti engklek, gobak sodor, boy-boyan, ular tangga gitu ya, mini sepak bola dan sebagainya. Artinya energi mereka dihabiskan ya untuk kegiatan fisik ya, itu yang ternyata alhamdulillah berhasil lah. Dari situ ternyata meningkatkan kebersamaan warga. Warga semakin banyak berkumpul, warga semakin banyak peduli lah. Dari situlah muncul, ayo kita melakukan hal positif lainnya. Apa? Ini sampah masih belum dikelola, sampah ini semakin banyak dan ini menjadi masalah. Dan ini juga menjadi biaya besar. Jadi sampah ini ketika tadi tidak dikelola dengan baik, maka justru kita yang akan mengeluarkan biaya yang besar. Ya, cost-nya semakin meningkat, iurannya semakin nambah lah. Itu bagaimana caranya? Salah satunya itu, ayo kita kurangi cost untuk pengelolaan sampah dengan cara apa? Ayo kita mulai dari kita lah. Mulai dari situlah kita mulai melakukan edukasi terhadap bagaimana pengelolaan sampah dari rumah tangga. Kami belajar memang otodidak. Jadi kami belajarnya adalah lihat di internet aja, kita lihat Google, ya kita YouTube. Ya ternyata memang ya teknologi ini membantu. Kami dari situ banyak belajar dan ternyata gayung bersambut pun warga sudah mulai muncul. Kami itu dulu di awal kami hanya memiliki kader. Jadi ketika melakukan perubahan ini harus ada namanya istilah change agent gitu ya istilahnya. Jadi kalau perubahan sebuah sesuatu kita harus ada change agentnya. Kita menyebutnya change agent, tapi itu sudah sebenarnya adalah kader lingkungan kami yang dia dari door to door, orang ke orang untuk mendorong masyarakat untuk melakukan aktivitas. Dia yang melakukan monitoring, dia melakukan evaluasi, ya. Dia juga membantu ya warga yang dia masih kesulitan. Nah, di sini ternyata berhasil dan pada tahun 2017 kami dijadikan sebagai role model untuk tempat sharing dan edukasi di dalam pengelolaan sampah. Makanya disebut tempat kami ini sebagai Kampung Edukasi Sampah. Jadi kami ini secara swadaya, swakelola, dikelola oleh kami sendiri. Dan kebetulan saat itu kami juga didukung oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan. Dan kebetulan dari mulut ke mulut ini banyak sekali RT RW yang datang. Tak hanya itu sekolah. Kami yang sangat senang adalah anak-anak ya. Anak-anak mulai tertarik untuk mengelola sampah. Justru sebenarnya target kami adalah bagaimana anak-anak ini mereka menjadi membiasakan ya tahu bagaimana cara mengelola sampah. Nah, inilah sebenarnya yang berharap tak hanya mulai dari RT RW, tapi kalau RT RW sudah mulai, maka otomatis anak-anak yang ada di RT RW itu akan terbiasa untuk melakukan pemilahan dan pengolahan sampah. Kenapa? Mereka lihat ya, setelah dilihat mereka tahu caranya, biasanya mereka akan mengikuti. Dan ilmunya adalah ATM. Amati, tiru, modifikasi, itu yang biasa kita lakukan. Itu kira-kira mengawali kenapa sih ada Kampung Edukasi Sampah itu. Menarik sekali. Wah, saya membayangkan kalau setiap kampung bisa jadi seperti itu ya, akan bisa membantu kita untuk mengelola sampah dengan baik ya. Kalau Bu Wilma adalah merupakan co-founder Kota Tanpa Sampah, mungkin boleh dijelaskan sedikit bagaimana bisa ide itu terbentuk dan bagaimana progresnya sampai saat ini. Silakan. Baik. Terima kasih Mbak Indri. Menarik tadi mendengarkan pengalaman dan cerita dari Pak Edi tahun 2015 ya dimulainya. Itu mirip-mirip nih. Mirip-mirip dengan hampir berbarengan ya.
Iya, hampir berbarengan. Jadi sih sebenarnya begini, Kota Tanpa Sampah itu lahir dari Leptanya, sebuah studio desain sosial dan ekologis yang mengembangkan beragam metode riset dan eksperimen partisipatori bersama warga untuk merespon masalah sosial ataupun lingkungan gitu. Nah, pada tahun 2014 Leptanya berdiri, di akhir tahun itu 2015 lahirlah Kota Tanpa Sampah. Jadi saat itu kami punya 5 inisiatif yang merespon masalah sosial dan lingkungan di perkotaan, dan salah satunya Kota Tanpa Sampah. Nah, kami lihat di sini memang salah satu kenapa sampah ya, pada saat itu kami lihat sampah tuh dari tahun ke tahun kok nggak selesai-selesai dan nggak malah makin kompleks gitu. Terus kemudian ya salah satunya dari riset-riset yang kecil yang kami lihat itu salah satunya tadi masih ada kumpul angkut buang, kemudian masih mengandalkan pemerintah ataupun dari kota gitu untuk menangani sampah. Nah, terus kemudian salah satunya yang berikutnya adalah di tempat studio kerja kami berada itu pada saat itu kami baru pindah. Terus kemudian kami amati ada di lokasi kami tinggal itu satu komplek perumahan di kawasan Bintaro Jaya. Di situ kami lihat ada spanduk tulisannya selamat RW kita, selamat buat warga, RW kita menang juara 2 lomba K3. Jadi intinya kalau kami lihat, wah ini kebersihan paling bersih se-Bintaro ini, nomor 2 gitu saat itu. Nah, berbarengan dengan kami sedang mengamati isu sampah gitu ya, permasalahan sampah, dan kami lihat dan kami melakukan pengamatan ini kemana sampah kita pergi gitu ya. Nah, kami ikuti ternyata sampah itu diangkut oleh truk dan truk itu membawa sampah ke TPA namanya Rawakucing. Nah, setelah kami lihat, ternyata harusnya TPA kami, area kami Tangerang Selatan, harusnya TPA Cipecang, jadi bukan Rawakucing. Nah, kami cari kenapa pergi ke sana gitu. Ternyata di tahun itu pun TPA Cipecang hanya sanggup menampung sampah warga kotanya 60%. Sedangkan sisanya kemana? Ya titip ke tetangga, TPA tetangga, ataupun bisa dibakar, ataupun seperti Pak Edi tadi cerita, bertumbuk di tempat-tempat kosong gitu ya. Nah, dari situlah hasil pengamatan kami berupa video ataupun cerita juga kami sampaikan ke warga. Waktu itu kami mengundang warga dan terjaringlah, singkat cerita terjaringlah 5 pelopor. Kalau tadi Pak Edi cerita itu agent of change ya. 5 pelopor ini adalah tetangga terdekat di RT di kawasan kami, lokasi studio kerja kami. Nah, dari situ melihat video itu ternyata kaget semuanya. Wah, jadi begitu ya gitu. Begitu cara kita bersih ya. Jadi tempat kita bersih, indah, nyaman, bahkan mendapatkan penghargaan. Ternyata indah bersihnya masalah dan kotornya itu pindah ke TPA, di mana TPA-nya itu bukan TPA-nya kota kita. Nah, dari situlah kalau bahasa Pak Edi tadi gayung bersambut betul. Jadi warga sehingga bilang, terus kita gimana Mbak Wilma dan Mas Adi selaku founder dari Kota Tanpa Sampah? Oke, kalau gitu kita lakukan riset dan eksperimen bersama yuk di rumah. Dan di singkat cerita di situ semakin kita bisa melihat bahwa memang sampah itu tadi nggak ujuk-ujuk ada. Itu ada karena kita produksi dan kita konsumsi sebelumnya, dan kita coba ketemulah tadi strategi 3 pintu memang makin nyata gitu bahwa memang apa-apa jadi sampah itu karena pilihan. Ada yang salah dari pilihan kita, cara kita memproduksi dan cara kita mendesain produksi ataupun cara kita mengkonsumsi juga. Kalau misalnya kita dari depan nggak salah memilih, harusnya di belakang nggak jadi sampah. Jadi selama ini kami lihat memang salah satu kunci yang dari tahun ke tahun itu nggak selesai-selesai adalah kita melihatnya sampah di belakang atau di hilir saja gitu. Jadi dibersihkan, dirapihkan gitu ya, dihilangkan bahkan. Nah, jadi salah satu kunci, karena kita lupa lihat ke depan tadi bahwa kalau kita nggak salah milih, nggak salah produksi, di belakang nggak akan repot mengolah ataupun mengelolanya, di mana mengelola pun juga akan butuh sumber daya yang seperti tadi ya. Di depan kita memproduksi bikin sumber daya, diolah juga bikin produksi sumber daya, sehingga yang sekarang ada krisis juga ya untuk habisnya sumber daya.
Nah, itu kurang lebih seperti itu, dan akhirnya kami merumuskan satu modul rumah minim sampah, dan strategi 3 pintu itu masuk di dalamnya, dan kami uji coba di beberapa kota yang memang merespon, terus kemudian ada beberapa ya pihak-pihak yang membantu untuk menguji cobanya di beberapa daerah tadi, dan hasilnya rata-rata sama Mbak, baik di kota, di perkotaan, ataupun mungkin di perumahan, ataupun di pinggir kali, ataupun di perkampungan, kampung kota, itu rata-rata sama. Pengurangan bisa terjadi antara 50 sampai 90% pengurangan sampah, dan ini dia juga yang sedang makanya program rumah minim sampah ini sedang berjalan di Kota Tangerang Selatan bersama Pemkot Tangerang Selatan nih, dengan bekerja sama dengan Dinas Lingkungan Hidup Tangerang Selatan. Dengan modul rumah minim sampah ini kurang lebih seperti itu, dan sampai sekarang masih berjalan. Menarik sekali, 50-90% sampah loh yang berkurang ya. Wah, ini kalau tahun lalu pernah sampai 99,9%. Sedikit, seru. tinggal sedikit. Ini kalau kita tambah di 3M itu di awalnya ada rethink ya biasanya Mbak Wilma ya. Ya, kan? Itu dia kita strategi pertama. Strategi pintu depan. Betul banget. Oke, sebelum kita mau membeli, sebelum kita mau menggunakan konsumsi barang itu kita pikirkan dulu dampak sampahnya ke belakang cari itu alternatif, apa. Betul. Oke. Ya. Nah, kalau bicara soal pengelolaan sampah tadi sudah. Nah, apa saja manfaat dari sampah yang terkelola dengan baik nih, Pak Edi? Bagaimana? Silakan. Ya, jadi dengan secara tidak langsung ya, kalau ketika kita melakukan pengelolaan sampah, maka otomatis lanjutnya mengikuti. Jadi awalnya ketika kita hanya diskusi soal sampah mengikuti. Kami itu sekarang mulai IPAL, ya, pengelolaan air limbah, ya, dengan memanfaatkan air dari saluran air itu kita olah untuk penyiraman, ya. Yang kedua adalah ternyata kita juga sudah mulai, kita melakukan budidaya untuk ketahanan pangan. Kita budaya perikanan ya dengan lele di tempat-tempat yang terbatas, memanfaatkan tong yang kosong. Kemudian kita memanfaatkan budidaya hidroponik ya dengan ruang yang terbatas. Bahkan kita sudah menggunakan energinya adalah energi tenaga surya. Itu adalah pengembangan sebenarnya impact dari sampah tadi. Dari bank sampah awalnya, manajemen bank sampah itu kemana-mana akhirnya. Nah, tak hanya itu sebenarnya, warga ini sangat berkepentingan sebenarnya kalau ini memang dikelola dengan baik. Ya, karena apa? Ketika sampah ditangani dengan baik, sampah ini bisa bermanfaat, sampah dan nilai ekonomis, pasti lingkungan di situ pasti akan bersih, akan tertib, dan pasti semua akan nyaman. Ini bisa dibuktikan. Ya, makanya perlu namanya kami membuat role model supaya bisa dilihat. Ini loh, kalau sudah dilakukan akan seperti ini. Supaya kadang ada yang masih belum percaya gitu loh. Kalau itu memang dilakukan dengan baik, maka manfaatnya itu kembali ke masyarakat. Nah, yang berikutnya adalah terkadang warga ini tidak peduli terhadap tetangga, tidak mengenal tetangga. Justru dengan seperti ini, kumpul-kumpul, ketemu, ini ternyata semakin mendekatkan. Ya tadi, salah satunya adalah semakin peduli. Ada misalnya ada tanaman yang rusak di tetangganya, itu saya ada tanaman, itu dikasih, dibantu gitu, ya ditanamkan dan sebagainya. Ini adalah rasa kepedulian, dibangun. Ketika ada yang satu punya masalah, dibantu oleh yang lainnya. Semangat gotong royong ini semakin terbukti, dan tentunya yang tidak kalah penting sebenarnya adalah anak-anak itu teredukasi. Ini yang terpenting untuk masa depan anak-anak kita supaya mereka juga bisa mempersiapkan diri di masa mendatang. Kira-kira seperti itu. Ya, terima kasih banyak. Kalau dari Bu Wilma tadi mungkin pengurangan jumlah sampah ke TPA barangkali ya Bu Wilma. Bagaimana kalau menurut Bu Wilma salah satunya manfaat sampah terkelola dengan baik? Iya, baik, betul ya. Jadi salah satu manfaatnya, jadi di sini pada saat tahun 2015 itu terjadi pengurangan sampah ya, yang besar itu memang belum banyak mendapat respon gitu ya, karena wah yang dilakukan Kota Tanpa Sampah berat sekali, itu idealis sekali gitu. Jadi dari pintu depan diajak dari depan merubah jadi pola, jadi ada perspektif ya, ada perubahan perspektif mengenai sampah yang tadinya sampah adalah masalah bersih kotor. Tapi sebenarnya masalah ada yang salah dengan cara kita memproduksi dan mengkonsumsi sesuatu. Nah, seiring berjalannya waktu, ternyata akhirnya pemerintah mulai merespon karena turunnya Jakstranas dan Jakstrada. Jadi kebijakan strategi nasional dan diturunkan ke Jakstrada ya, pemerintah kota ataupun pemerintah daerah. Jadi Jakstrada punya target pengurangan sampah, Mbak Indri. Jadi setiap kota punya target pengurangan sampah. Seperti contohnya tahun 2025 itu akan ada diminta untuk pengurangan sampah setidaknya ada 30% gitu. Nah, kalau misalnya dari situlah sama-sama banyak pihak yang sadar bahwa
30% yang selama ini dilakukan warga bersama kami itu bisa rata-rata minimal aja 50%, 40 antara 40 sampai dengan 90%. Harusnya ini terus didorong. Nah, kurang lebih udah pasti ini sangat membantu, bahkan mulai dipikirkan dan mulai pemerintah mulai melihat bahwa ini perlu ada seperti apresiasi atau insentif gitu ya buat warga yang bisa mengurangi sampah. Nah, mulai dibahas juga bentuk-bentuk insentif seperti misalnya tidak dipungut lagi biaya pengambilan sampah gitu ya. Mulai dibicarakan seperti itu, dan mungkin tadi yang bagus di tempatnya Pak Edi bahkan ini ya PBB ya tadi ya, dari pengurangan siapa yang bisa mengurangi sampah. Nah, itu tadi pembicaraan tadi. Jadi mulai mendapat respon dari pemerintah di beberapa daerah. Terus yang kedua, sudah tentunya kalau warga tadi, kalau menurut catatan, karena itu riset dan eksperimen bersama warga itu dalam 14 hari, warga mencatat sendiri jumlah sampahnya masing-masing kategori itu ada berapa kilo. Nah, rata-rata data yang kami kumpulkan bersama warga, sampah yang berupa sampah organik atau sampah yang mudah terurai atau bisa dikomposkan itu antara 50 sampai 60%. Nah, jumlah ini mirip-mirip dengan yang ada di KLHK ataupun Dinas Lingkungan Hidup gitu ya, Pemprov DKI Jakarta, rata-rata sama. Nah, jadi paling banyak itu, dan itu mengapa salah satunya kami terus mendorong mengompos menjadi kultur ataupun bagian budaya hidup warga perkotaan. Nah, ini mengompos, kemudian warga, dan ini juga jadi program kami ya bulanan untuk program belajar ngompos rame-rame. Nah, dari mengompos warga itu akhirnya kan punya hasil gitu, panen mengompos itu ada kompos cair, juga ada kompos padatnya. Nah, di sini bisa digunakan atau dimanfaatkan untuk penyubur ataupun menambah kesuburan tanaman. Nah, apalagi di masa pandemi ini kan banyak yang akhirnya hobi, jadi lebih banyak di rumah mengolah sampahnya, terus kemudian hobi menanam, dan ini kepake gitu, punya manfaat juga. Dan selain itu juga jadi lebih hemat ya, karena tadi memikirkan dari depan, sehingga ini kayaknya nggak perlu saya beli gitu. Kalau misalnya saya beli jadi sampah. Nah, akhirnya ada timbul kehematan-hematan lagi, karena tadi strategi pintu depan salah satunya misalnya merencanakan sebelum kita memasak. Jadi bisa mencatat dulu apa yang kita perlukan, sehingga menghindari pembelian yang tidak perlu atau pengeluaran yang tidak perlu. Bisa jadi sampah juga, bahkan mengurangi isi dompet juga. Jadi kalau misalnya jadi sampah ya, jadi kurang lebih seperti itu, dari hemat, kemudian warga jadi bersih ataupun bisa. Karena sampah tadi salah satu sebenarnya sampah bukan bersih kotor tadi betul, karena pada saat warga sudah mengompos, sehingga isi tempat sampahnya itu tidak bau, tidak kotor juga. Yang bikin sampah itu jadi bau ataupun kotor karena kita mencampur sampah yang mudah terurai atau membusuk tadi jadi satu tempat. Kalau sampah organik atau bisa mudah terurai itu kita taruh di tempat yang benar ataupun dikomposkan, harusnya dia nggak jadi bau atau jadi masalah. Jadi memang membuang sampah pada tempatnya udah nggak cukup lagi, karena itu udah ya mungkin setuju ya Pak Edi juga ya, out of date ya Pak ya, jadi udah nggak cukup lagi nih, jadi udah kita lihat gitu. Oke, Terima baik. kasih Mbak Edi. Terima kasih Bu Wilma, menarik sekali. Nah Pak Edi, ini mari kita belajar dari pendekatan Pak Edi melakukan pendekatan gitu ya ke warga-warga sekitar untuk dapat bergerak bersama mengelola sampah ini. Banyak inisiatif dan gerakan spontan yang sulit untuk jadi berkesinambungan gitu kan Pak ya, walaupun sudah ada dimulai nih sekarang ini. Nah dibutuhkan pengorganisasian dan komunikasi yang terus-menerus terhadap warga. Bagaimana hal ini bisa dilakukan? Katakanlah kepada lingkungan masyarakat yang lebih luas Pak Edi. Ya, terima kasih. Memang ini pertanyaan yang sering ditanyakan. Ya, karena di tempat kami cukup banyak pengunjung yang di tempat kami, dan ini menjadi persoalan rata-rata. Dan kami juga melakukan beberapa pendampingan, ini menjadi permasalahan yang sering timbul. Artinya ini berjalan hanya setahun. Setelah tahun kedua itu jadi turun. Ada 3 pertanyaan utama sebenarnya yang biasanya terjadi di kalangan masyarakat. Yaitu pertama adalah mesti pertanyaannya sangat klasik, yaitu kami itu terbatas dananya, dan itu menjadi penghalang. Yang kedua adalah kami bagaimana bisa konsisten itu dilakukan, terus-menerus dilakukan. Yang ketiga adalah bagaimana cara untuk menggerakkan warga. Ini adalah 3 pertanyaan yang sering muncul ya ketika kami melakukan pendampingan ataukah ketika ada beberapa kunjungan di tempat kami. Nah, memang ketika kegiatan berbasis pada masyarakat, maka kita harus mengupayakan agar kegiatan ini bisa tadi pertama harus memberikan manfaat. Kita harus melibatkan masyarakat.
Sehingga masyarakat itu akan memiliki, warga akan merasa memiliki. Dan kegiatan yang ada itu adalah harus ada manfaatnya, tidak hanya sekedar untuk mewujudkan tujuan pribadi saya. Jadi kebetulan saya sudah ketua RT 2 periode, jadi sampai 2 periode. Saya periode ketiga saya berhenti, karena kalau nanti seperti ini saya dianggap menjadi motor. Saya tidak mau bahwa harus ada saya dan itu jalan. Dan alhamdulillah ini sudah periode ketiga bukan saya lagi, dan ini sudah ada penerusnya, dan itu tetap berjalan. Nah, ini yang ternyata konsistennya bisa dilakukan ketika tadi harus ada change agent. Change agent itu kalau di kami adalah kader lingkungan. Di kami sendiri dari 3 kader lingkungan itu berkembang menjadi 45 orang. Dan ini kami sebar ya, untuk membantu tempat lain gitu loh. Dan 45 ini adalah mereka sering membantu di tempat lain. Artinya apa? Manfaatnya tidak hanya untuk kita, tapi ternyata manfaatnya untuk yang lain. Nah, ketika bagaimana cara menggerakkan warga? Sebenarnya menggerakkan warga itu adalah bagaimana kita bisa membangun kesadaran bersama. Tapi membangun itu tidak mudah. Harus ada upaya-upaya yang dilakukan yang tidak biasa. Dulu awalnya saya sudah tidak mudah untuk membantu mereka. Awalnya kami hanya berharap, ayo semua warga ikut serta melakukan pengelolaan sampah, membersihkan lingkungan. Ternyata ada yang tidak mau, ya, ada yang tidak bergerak. Terus gimana caranya? Ya, apa boleh buat? Waktu itu saya buat sebuah tulisan dengan tanda bahwa warga ini tidak peduli terhadap lingkungannya. Saya tempel itu di pagarnya. Ya sedikit agak sadis, nggak apa-apa. Sempat saya di-upload di media sosial, nggak apa-apa, karena ini untuk kepentingan lebih baik. Ya kadang seperti itu gitu, ada pro kontra. Tapi ini adalah untuk kebaikan. Kadang maksa seperti itu. Tapi lambat laun, ketika orang semua bergerak untuk baik, maka akan ikut semua. Tapi kalau ada satu yang mengganggu, ini mengganggu yang jelek, nanti akan ikut yang nggak baik semua. Itu kemarin salah satunya yang kita lakukan. Akhirnya banyak yang tergerak, akhirnya semua mendukung. Nah, ketika sudah mendukung seperti itu, maka kita harus berikan reward. Ya, makanya kami akan biasanya buat lomba per rumah, ya, mana keluarga yang ternyata paling baik dalam pengelolaan sampahnya. Mana keluarga yang sangat peduli terhadap lingkungannya. Nah, ini akhirnya menjadi motivasi dan semangat dari warga. Nah, bagaimana untuk tetap bertahan untuk konsistensi, yaitu dilakukan. Yang terpenting adalah kita harus terkoneksi dengan komunitas-komunitas yang ada. Jadi kita salah, kadang kita hanya melakukan kerjaan itu sendirian. Komunitas-komunitas sangat banyak, apalagi kita tergabung di RT RW Network ini. Salah satunya adalah tempat kita sharing session, kita saling belajar, kita saling berikan masukan, kita saling bisa meniru tadi, amati tiru dan modifikasi. Ini bagus sekali untuk RT RW yang ada. Nah, komunikasi, kolaborasi dan kepedulian itu 3 hal yang sering saya sampaikan. Bahkan ketika pandemi COVID, ya kami punya jejaring seperti ini ternyata mampu efektif untuk menurunkan angka COVID yang ada di RT dan RW. Nah, jejaring-jejaring ini dengan pengelola lingkungan, dengan kota tanpa sampah, dengan yang lain pun, ini akan menjadi sesuatu hal yang baik. Ada hal mungkin informasi-informasi yang tidak kita peroleh, kita dapat ilmu dari situ. Kemudian ada motivasi-motivasi yang ketika kita itu motivasinya turun, kita menjadi termotivasi kembali. Jadi ini adalah penting untuk saling kita mengingatkan. Berkumpullah dengan orang-orang baik supaya kita menjadi orang baik. Berkumpullah orang-orang yang sering memberi motivasi supaya kita juga termotivasi. Kira-kira seperti itu. Ya, ya. Lalu cara untuk bersosialisasi di RT RW Network Indonesia itu melalui daring ya Pak ya? Sosial media atau grup barangkali begitu? Ya, jadi selama ini kan kebetulan kalau bicara RT RW Network ini juga didirikan di Juni ya 2020 lalu, dan saat itu pandemi COVID. Ini adalah organisasi jaring untuk RT RW se-Indonesia. Dan ini adalah kebetulan memanfaatkan media sosial Instagram. Jadi menggunakan media sosial Instagram, tetapi di dalam komunikasi bisa kita menggunakan Instagram, tapi juga kita menggunakan aplikasi online yang lain. Dan ternyata dalam perkembangannya sambutannya luar biasa. Sambutannya luar biasa dari para pengurus RT RW di seluruh Indonesia. Tak hanya ketua RT RW, pengurus RT RW dan warga, organisasi ini juga ternyata menarik minat dari berbagai komunitas. Ya, ada dari pengusaha, ada profesional, kemudian juga budayawan, dan ini cukup bagus lah. Jejaring inilah digunakan sebagai sarana untuk silaturahmi sambil berbagi ilmu. Tidak ada muatan politis, tidak ada muatan yang lain.
Ya, nah penyelenggaraannya apa? Kemarin ada diskusi, ada sharing. Ya, kita mengundang pembicara, termasuk Bu Wilma. Ini salah satunya. Beliau adalah kolaborator kami juga karena kami pengen RT RW itu didorong. Kita bisa menangani sampah ini apabila dibantu oleh RT RW. Salah satu fungsi pemerintahan terkecil yang langsung berhubungan dengan warga adalah RT dan RW ini. Alangkah indahnya, alangkah bagusnya ketika RT RW ini kita gerakkan, semua bergerak saja. Saya yakin perubahan itu tidak mustahil bisa kita dapatkan. Dan tentunya harus ada dukungan Pak Lurah, Pak Camat. Ayo Pak Lurah, Pak Camat ikut turun, gitu ya. RT RW digerakkan, menggerakkan warga, tapi Pak Lurah dan Camatnya juga ikut turun supaya RT RW ini merasa diperhatikan. Ada yang RT RW tidak bergerak karena kurang merasa diperhatikan. Kira-kira seperti itu. Baik, baik. Terima kasih banyak Pak Edi. Bu Wilma, bagaimana? Ini tadi kita mundur sedikit ke pendekatan yang dilakukan. Kalau reward masih dilakukankah di Kota Tanpa Sampah atau bagaimana? Reward. Oh, baik. Nah, sebenarnya begini, Mbak. Pada dasarnya, ini persis pertama, warga ini memang pada dasarnya apa namanya, pada saat warga bisa mengurangi sampah gitu kan, sebenarnya memang mengharapkan sulit ya gitu pada saat kenapa harus ngurangi sampah gitu, kenapa harus ngurangi sampah, saya bayar juga sudah selesai ya sampah dan kenapa repot gitu. Nah, reward yang sebenarnya pada saat memang pendekatan dan pendekatan yang tepat ataupun melihat melihat sisi permasalahan sampah dari warga sendiri, mungkin kita jadi memahami apa kebutuhan warga. Nah, kemudian pada saat warga dengan dari pendekatan tersebut, akhirnya baru dimulailah tadi pemahaman dan melihat masalah sampah yang sesungguhnya. Jadi timbullah kepedulian dan dorongan ataupun warga bisa mendapatkan motivasi yang kuat pada kenapa saya mesti mengurangi sampah. Nah, memang motivasi tadi nggak melulu kuat ya pada saat kita akhirnya capek bisa jadi turun. Nah, pada saat warga sudah mengurangi ataupun berhasil mengelola sampahnya dan akhirnya bisa mengurangi sampah yang ada di rumah dan itu berkontribusi kepada tentunya di daerah ataupun di kotanya gitu ya. Nah, tentunya ini kami juga mendorong dan kebetulan beberapa program kami atau rumah minim sampah pun juga berkolaborasi dan memang kebetulan bermitra dengan Pemkot atau Pemprov setempat gitu ya. Nah, jadi ini kami ingatkan kembali apresiasi nggak melulu dari warga berupa mungkin material atau segala macam gitu ya, tapi memang berupa pendampingan. Dari tadi persis setuju banget dengan Pak Edi bahwa salah satu hal yang membuat warga itu terus bersemangat adalah melihat selain tadi ya kita berjejaring dengan komunitas lain yang salah satu perlunya adalah tadi apresiasi, dukungan ataupun pendampingan dari pemerintah terdekat. Dalam hari ini RT RW pasti terdekatnya adalah kelurahan ataupun kecamatan. Nah, maka dari itu beberapa program yang ada kami rancang itu bagaimana setelah pengetahuan sudah didapat atau terproduksi oleh warga, terus kemudian warga sudah berpengetahuan dan siap bergerak, kami melibatkan dan ada punya PR nih pemerintah setempat, kelurahan dan kecamatan ataupun kelurahan tepatnya juga menggandeng Sudin setempat ya, Sudin Lingkungan Hidup itu untuk melakukan monitoring ataupun evaluasi dan ini berupa pendampingan juga. Jadi dengan begitu warga menjadi diapresiasi ya bahwa apa yang dilakukan adalah penting dan membantu kerja pemerintah juga. Nah, kurang lebih seperti itu apresiasinya dari berupa pendampingan dan evaluasi dari pemerintah setempat. Ya. Dan menurut Bu Wilma, sejauh mana ya urgensi melibatkan pengurus RT RW dalam mengedukasi warga dan bagaimana Ibu melihat kehadiran komunitas seperti RT RW Network Indonesia gitu untuk membantu sosialisasi dan juga edukasi. Seperti apa Bu Wilma? Ya, betul. Bagus sekali ya dengan adanya komunitas ini atau RT RW Network salah satunya gitu ya. Ini yang menyatukan, yang pertama sudah pasti menyatukan RT atau RW di berbagai tempat dan kemudian bisa saling berbagi, terus kemudian saling menginspirasi juga. Contohnya yang disampaikan oleh Pak Edi tadi, kalau misalnya saya pun mendengar gitu, wah ternyata ada kampung yang bisa seperti ini, yang
bergerak dari bawah, nggak melulu ada support dulu atau uang dulu atau material dulu baru bergerak gitu. Ini kan menginspirasi. Dan harusnya ini memang kalau untuk masalah sampah nggak bisa langsung pemerintah misalnya dari pemerintah pusat tuh langsung menggapai warga, karena paling banyak kan memang sampah itu kan dihasilkan dari individu-individu ataupun di rumah. Jadi yang paling dekat bisa dengan warga untuk menghimbau ataupun mengajak warga untuk mulai peduli ataupun sadar atas sisa konsumsinya adalah RT ataupun RW gitu ya. Dari situ memang yang paling dekat dengan warga. Kurang lebih seperti itu. Cocok, Pak, Bu. Terima kasih banyak Bu Wilma. Menarik sekali ini sebetulnya kalau untuk kita bahas ya. Memang kalau tadi kita bahas bersama-sama dengan Pak Edi, kesadaran masyarakat untuk mengelola sampah itu dari masing-masing pribadi kita memang masih rendah begitu ya. Manusia tadi diberikan paparkan oleh Pak Edi, per hari itu kita teman-teman menghasilkan kurang lebih 0,7 kg sampah masing-masing. Jadi nggak heran kalau sampah terus menumpuk, apalagi kemudian dibarengi dengan konsumsi yang berlebihan ya, dari pembelanjaan daring, sampah medis, dan lain sebagainya. Jadi mari ikut bergerak untuk melakukan sesuatu, diantaranya dimulai dengan memilah sampah, kemudian mengirimnya ke daur ulang barangkali ya untuk sampah plastik dan sampah kertasnya, dan dikomposkan sampah organik yang basah ya, sampah basahnya. Selain itu diperlukan juga kader lingkungan, ini agent of change tadi yang kita katakan, yang bisa konsisten untuk mendampingi dan juga membimbing para warga untuk membantu mengelola sampah. Dan jangan lupa dalam prosesnya tentu tetap menerapkan 5M seperti yang kita diskusikan di awal tadi ya. Salah satunya adalah dengan menghindari kerumunan supaya tetap aman selama masa pandemi. Baik, kalau begitu Pak Edi, Bu Wilma, boleh kita berikan closing statement masing-masing nih untuk menyimpulkan pembicaraan kita hari ini. Dimulai dari Pak Edi terlebih dahulu, silakan. Terima kasih. Sampah itu akan jadi musibah ketika tidak dikelola dengan baik, karena akan menyebabkan berbagai timbulnya penyakit dan juga bisa jadi kebakaran. Sampah ini juga bukan warisan kepada anak cucu kita, karena apabila tidak dipilah dan diolah dengan baik, maka ini menjadi warisan pada anak cucu kita. Untuk ini, sampah ini harus kita rubah paradigmanya, sampah harus menjadi berkah. Sampah ini bukan musibah dan sampah ini adalah bukan warisan. Untuk ini, Bapak Ibu warga dimanapun berada, mari kita lakukan sebuah kebaikan bersama-sama dengan melakukan pemilahan dan pengolahan sampah. Kalau kita memberikan senyuman kepada orang lain adalah ibadah, menyingkirkan hambatan di jalan untuk ibadah, maka aktivitas memilah dan mengolah sampah juga adalah bagian dari ibadah. Sehingga mari kita lakukan sekarang dan dimulai dari kita sendiri. Bapak Ibu, RT RW, ayo kita lakukan gerakan bareng-bareng. Ayo dorong warga untuk melakukan pilah sampah ini dari rumah. Bukan masalah bisa atau tidak bisa, namun kita tinggal mau atau tidak untuk melakukannya. Demikian, terima kasih. Terima kasih Pak Edi. Silakan Ibu Wilma. Iya, baik. Jadi sebenarnya kalau ditanya kota tanpa sampah itu mungkin atau enggak, sebenarnya mungkin dan sangat mungkin, karena tadi seperti saya sudah sharing bahwa warga sudah menguji coba baik di berbagai daerah ya, yang bersama kami mencoba modul rumah minim sampah, bisa mengurangi sampahnya antara 50 sampai dengan 90%, bahkan mencapai 99% juga ada. Dan masalahnya adalah kita mau atau enggak gitu. Jadi sebenarnya kota tanpa sampah itu mungkin, masalah kita mau atau enggak. Mau atau nggak mau, harus dimulai dari sekarang kalau memang betul begitu ya. Kita juga harus rethink lagi apa yang kita konsumsi karena akan menimbulkan sampah di kemudian harinya. Pak Edi Priyanto, terima kasih banyak. Ibu Wilma juga terima kasih banyak. Semoga inspirasi dari Kampung Edukasi Sampah dan juga Kota Tanpa Sampah bisa langsung diaplikasikan atau diaplikasikan juga di lingkungan RT RW perkotaan yang dapat menerapkannya begitu ya. Terima kasih banyak Bapak Ibu sekalian. Sampai kita ketemu lagi di lain kesempatan. Salam sehat selalu. Selamat pagi. Ya. Baik. Ya, teman-teman, untuk berbagai informasi seputar COVID-19 dapat diikuti di harian Kompas dan juga website kompas.id. Setiap hari, Kompas menyajikan berita-berita terkini, artikel tips, serta infografis fakta dan juga data menarik tentang COVID-19. Sampai jumpa di program Tanggapan ini selanjutnya. Saya Natalie pamit undur diri. Terima kasih dan selamat pagi.